Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurainun Najib. Di sini saya mau memaparkan hasil resumen dari buku Sejarah Timur Tengah, Sejarah Asia Barat Jilid 1 dari Peradaban Kuno sampai Krisis Teluk 1, karya dari Isawati MA. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu arti kawasan Timur Tengah. Arti istilah Timur Tengah bisa disebut dengan istilah Timur Tengah dengan kata dekat atau timur dekat dan timur jauh, sehingga menimbulkan ambiguitas dan kerumitan tersendiri untuk mempersamakan atau membedakan dengan istilah Timur Tengah. Selain itu, istilah-istilah tersebut juga ada istilah yang menyebut kawasan Timur Tengah dengan istilah Asia Barat Daya. Bagi sebagian besar orang awam, pada saat pertama kali mendengar istilah Timur Tengah, pasti yang terpikir adalah wilayah konflik, peperangan Arab-Israel, dan pusat terorisme. Dalam bidang ekonomi, Timur Tengah bahkan identik dengan ladang minyaknya. Secara geografis, definisi Timur Tengah tidak begitu jelas. Menurut George Lenkowski dalam bukunya The Middle East in the World Affairs yang dialihbahasakan oleh Asgas Bixit, Timur Tengah di tengah kancah dunia menyatakan bahwa belum ada kesepakatan tentang definisi Timur Tengah dan bahkan istilah Timur Tengah belum diterima secara universal. Timur Tengah tampaknya lebih baru dan diterima secara luas pada zaman modern ini adalah karena pemakaian resmi oleh orang Inggris. Berdasarkan pengertian tersebut, Timur Tengah meliputi semua negara yang terletak di sebelah selatan Uni Soviet, sebelah barat Pakistan, dan juga Mesir. Sedangkan negara-negara Balkan dikecualikan. Dalam beberapa hal, apabila Yunani dan Aegea perlu dimasukkan, maka digunakanlah istilah yang lebih tua, yaitu Timur Dekat. Menurut Kirdi Dipoyudo, istilah Timur Tengah merupakan terjemah dari Middle East, yaitu suatu istilah yang sejak Perang Dunia Kedua digunakan oleh orang Inggris dan Amerika Serikat untuk menyebutkan kawasan yang lebih sebagian besar terletak di Asia Barat Daya dan Afrika Timur Laut, sehingga dapat dibatasi sebagai jembatan antara Eropa dan Asia dan Afrika. Istilah Timur Tengah berasal dari perluasan wilayah komando militer yang mula-mula mencakup negara-negara di sebelah timur terusan Suez sebagai persiapan perang. Dalam Perang Dunia II, istilah Timur Tengah menjadi lazim dan menggantikan istilah-istilah yang lebih tua seperti Near East dan Levant. Beberapa pakar telah mengkritik istilah Timur Tengah karena eurosentrismenya. Wilayah Timur Tengah terletak di timur Eropa Barat. Bagi India, Timur Tengah terletak di bagian barat, sedangkan bagi Rusia terletak di sebelah selatan. Penggunaan kata tengah juga telah menyebabkan kebingungan bagi sebagian orang. Sebelum Perang Dunia Pertama, Timur Dekat digunakan Inggris untuk menunjuk daerah Balkan dan Kerajaan Ottoman, sedangkan Timur Tengah menunjuk Persia, Afghanistan, Asia Tengah, Turki, dan Kaukasus. Sedangkan Timur Jauh menunjuk ke negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Hong Kong, dan lain-lain. Eurosentrisme juga berhubungan dengan fakta bahwa Timur dan Barat didefinisikan dalam hubungannya dengan garis lintang relatif terhadap meridian Greenwich.
Hal ini karena standar kartografi Britania yang diterima luas pada 1884 dalam konferensi Meridian Internasional. Timur Tengah mempunyai posisi geografis yang khas dan lain daripada yang lain. Kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang terletak pada pertemuan Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga menguasai jalur-jalur strategis yang menuju ketiga benua tersebut. Lalu poin selanjutnya yaitu negara-negara kawasan Timur Tengah. Berdasarkan penjelasan tentang pengertian tentang istilah Timur Tengah, para ahli juga belum mencapai kata sepakat tentang negara-negara mana yang masuk kawasan Timur Tengah. Bagi sementara orang, Timur Tengah kawasan di sebelah timur dan tidak mencakup Afrika. Ada juga yang memasukkan Afghanistan dan Pakistan. Terdapat beberapa pendapat tentang negara-negara yang termasuk pada kawasan Timur Tengah, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa wilayah Timur Tengah adalah negara-negara Arab non-Afrika ditambah Iran dan Israel. Pendapat ini dianut oleh David E. Long dan Bernard Reich. Lalu pendapat kedua mendefinisikan Timur Tengah adalah wilayah teritorial negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab ditambah Iran, Israel, dan Turki. Pandangan ini dianut oleh Roy R. Anderson, Robert E. Seibert, John G. Wagner, dan Robert O. Friedman. Pendapat ketiga memasukkan negara-negara seperti Afghanistan. Sebagian besar sastra barat menyebutkan bahwa kawasan Timur Tengah mencakup negara-negara Asia Barat Daya dari Iran sampai Mesir. Seorang pengamat Timur Tengah, Marshall Chigi Hodges, mengungkapkan bahwa kawasan Timur Tengah adalah wilayah-wilayah yang membentang dari Sungai Nil di sebelah barat sampai Sungai Oxus di sebelah timur. Secara kasar, Timur Tengah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dunia Arab dan bukan Arab. Dunia Arab terdiri atas 20 negara dan meliputi wilayah seluas 12.776.664 km. Sedangkan bukan Arab terdiri atas Iran, Turki, Siprus, dan Israel dan meliputi wilayah seluas 2.457.303 km. Nama Arab diberikan kepada bangsa yang mendiami sejumlah negara di Afrika Utara dan Timur Tengah serta mempunyai warisan bahasa dan kebudayaan yang sama. Lalu ada poin selanjutnya yaitu kondisi geografis kawasan Timur Tengah. Timur Tengah terletak pada pertemuan benua Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga kawasan Timur Tengah menguasai jalan masuk ketiga benua tersebut. Timur Tengah juga berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Pasri, dan Samudra Hindia. Di kawasan Timur Tengah juga terdapat jalan-jalan air yang strategis, yaitu Selat Bosporus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat Bab el-Mandeb, dan Selat Hormuz. Jadi ditinjau dari segi geografisnya, baik melalui daratan maupun perairan, kawasan Timur Tengah memandang ke banyak penjuru, sehingga sejak fajar sejarah keunikan geografisnya ini telah diakui oleh negara-negara besar seperti barang siapa yang bisa menguasai kawasan Timur Tengah, maka negara tersebut akan mempunyai kedudukan strategis di dunia. Selat Bosporus memisahkan bagian Eropa Turki
dari bagian Asia Turki. Selat berporus juga menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara menuju ke Mediterania. Nah, selat berporus sangat penting dan berperan penting yang dilakukan antara Khalifah Utsmani dan Rusia, termasuk 1877 sampai 1878 dan pertempuran Gallipoli selama 1915 dalam Perang Dunia Pertama. Lalu poin selanjutnya yaitu kondisi sosial dan budaya Timur Tengah. Kondisi sosial, secara sosial, Timur Tengah mempunyai masalah sosial yang serius, yaitu adanya perbedaan-perbedaan sosial yang mencolok. Sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara kekayaan dimiliki oleh sejumlah kecil orang yang berkuasa. Nah, kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin tidak semakin berkurang tetapi terus meningkat. Taraf hidup masyarakat cenderung tetap atau bahkan semakin berkurang. Sedangkan taraf hidup golongan kaya terus meningkat dengan cepat karena naiknya harga tembakau, kapas, dan minyak mentah di pasaran dunia. Lalu ada poin kedua yaitu kondisi budaya. Nah, kondisi budaya ini ada beberapa poin, yaitu keterbukaan dan isolasi. Secara kultural atau budaya, karena letak Timur Tengah berada di antara benua Eropa dan Asia dan Afrika, maka Timur Tengah secara terus-menerus mendapat pengaruh kebudayaan dan dari ketiga benua tersebut, meskipun keadaannya berbeda di masing-masing negara. Kontras antara keterbukaan dan isolasi tersebut diantaranya dari segi penduduk di beberapa negara Timur Tengah merupakan keturunan campuran, sedangkan di sejumlah negara lain masih merupakan ras murni seperti orang-orang Baida, Armenia, dan Kurdi. Di beberapa negara, pandangan hidup modern juga berdampingan dengan cara-cara hidup kuno yang bertahan dengan sedikit perubahan. Lalu poin yang B yaitu penduduk. Sebagian besar penduduk Timur Tengah adalah bangsa Arab atau bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Kelompok besar berikut adalah bangsa Turki dan bangsa Iran. Selain itu juga terdapat kelompok-kelompok lain yang lebih kecil seperti bangsa Yahudi, bangsa Armenia, dan bangsa Kurdi yang tersebar di berbagai negara minoritas. Lalu ada poin selanjutnya yaitu C, bahasa. Bahasa Arab berasal dari semenanjung Arab dan meluas dengan cepat seiring dengan meluasnya persebaran agama Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-9. Bahasa Arab sering digunakan oleh bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah, diantaranya Mesir, Sudan, Arab Saudi, Yordania, Suriah, Libanon, Irak, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Selain bahasa Arab klasik sebagai bahasa Al-Quran, terdapat berbagai dialek regional yang hampir sama tata bahasanya, tetapi banyak berbeda dari segi pengucapannya sehingga mempersulit komunikasi. Bahasa Turki berasal dari Asia Tengah dan dibawa oleh penjajah Turki ke Timur Tengah pada abad ke-11. Bahasa Turki sekarang digunakan sebagian besar Asia Kecil dan di berbagai daerah Iran dan Uni Soviet. Bahasa Turki pada awalnya ditulis dengan huruf Arab, tetapi sejak 1928 digunakan huruf Latin. Bahasa Parsi
suatu bahasa Indo-Arya yang memiliki banyak persamaan dengan bahasa-bahasa Indo-Jerman. Bahasa Parsi digunakan oleh 2/3 rakyat Iran. Salah satu varian dari bahasa Parsi juga digunakan oleh penduduk Afghanistan. Bahasa Parsi ditulis dengan menggunakan huruf Arab. Lalu ada bahasa Aramaika, bahasa Palestina zaman Kritus, dan sekarang hanya digunakan dalam bentuk modernnya di beberapa desa dekat Damaskus dan Mosul. Lalu ada bahasa Kurdi digunakan oleh suku Kurdi yang bertempat tinggal di bukit-bukit Turki Tengah sampai Iran Barat Daya. Lalu ada bahasa Armenia digunakan oleh minoritas Armenia di banyak kota besar di Timur Tengah. Lalu ada bahasa Yunani, bahasa resmi di Siprus di samping bahasa Turki. Terus ada bahasa Ibrani, bahasa resmi bangsa Israel. Dan ada juga bahasa Berber, bahasa yang digunakan oleh penduduk daerah pegunungan di Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Lalu poin selanjutnya yaitu agama. Agama sendiri ada 3, yaitu Islam, yaitu dengan 90-93%. Yang kedua Kristen 6-9%, dan yang ketiga Yahudi 1,5%. Lalu kita masuk poin selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi sendiri itu ada pertama yaitu pertanian. Nah, area pertanian sangat sempit, yaitu hanya 5-7,5% dari seluruh wilayah. Meskipun sangat sempit, tetapi pertanian juga masih merupakan mata pencaharian pokok bagi masyarakat atau penduduk sekitar. Nah, dalam sektor pertanian, penduduk juga mengolah hasil pertanian sehingga ada yang bekerja sebagai pengepak kapas dan tembakau, pengering buah-buahan, pengaleng buah-buahan dan sayur-sayuran, serta minyak zaitun. Menurut produktivitas petani Timur Tengah, hanya ada 1/4-1/8 produktivitas petani di Eropa dan Amerika. Lalu yang kedua yaitu peternakan. Peternakan terdapat di kalangan suku-suku Baidah di daerah pegunungan atau gurun pasir yang kering. Lalu ada yang ketiga yaitu pertambangan. Pertambangan sendiri ada beberapa item, yaitu yang pertama mineral. Nah, pada bagian utara Timur Tengah terdapat banyak mineral seperti antimoni, kobalt, krom, tembaga, besi, timah, perak, seng, asbes, batu bara, dan marmer. Penggalian mineral tersebut menemui banyak kendala karena tidak semua kualitasnya dan kadang ditemukan di pelosok-pelosok. Pada tahun 1970-an terdapat peningkatan minat dunia terhadap mineral Timur Tengah sehingga upaya penggalian mineral semakin meningkat. Turki merupakan negara produsen krom terbesar kedua di dunia. Lalu ada yang kedua yaitu minyak bumi. Di bawah tanah gersang beberapa bagian Timur Tengah terdapat sumber-sumber minyak yang merupakan emas hitamnya negara-negara di kawasan Timur Tengah. Cadangan minyak yang sangat besar telah menyebabkan Timur Tengah mempunyai arti yang sangat penting, bahkan melebihi batas-batas geografisnya. Pada saat ini tidak ada kebijakan luar negeri yang piawai yang dapat mengabaikan Timur Tengah dan dampaknya bagi negara-negara di seluruh dunia. Sebagian terbesar produksi minyak Timur Tengah tersedia untuk pasaran dunia. Eropa Barat mendapatkan 63% kebutuhan minyaknya dari kawasan Timur Tengah. Jepang bahkan 73%
dan Amerika Serikat 30%. Minyak merupakan bahan bakar utama dan bahan mentah yang paling diperlukan dalam peradaban industri kontemporer, sehingga Eropa Barat, Jepang, dan Amerika Serikat sangat tergantung pada minyak Timur Tengah. Lalu ada juga perindustrian. Perindustrian sendiri di bidang industri kawasan Timur Tengah antaranya menghasilkan barang-barang bangunan, mengolah hasil-hasil pertanian, dan biji-biji mineral untuk ekspor di Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Lalu selanjutnya, bab selanjutnya adalah sejarah peradaban kuno di Timur Tengah. Nah, poin pertama dari bab ini adalah letak peradaban kuno di Timur Tengah. Peradaban kuno di Timur Tengah meliputi peradaban kuno di wilayah Mesopotamia yang pada masa lalu terdapat beberapa kerajaan, di antaranya Kerajaan Babilonia yang terletak di lembah Sungai Eufrat dan Sungai Dijlah sebelah selatan, dan Kerajaan Assyria yang terletak di sebelah Sungai Eufrat dan Tigris sebelah utara. Selain itu juga terdapat Kerajaan Persia dari abad ke-6 sampai 332 dan Kerajaan Mesir pada abad 3000 sampai 322. Nah, yang pertama ini adalah Mesopotamia. Pada umumnya, sebuah peradaban lahir di dekat air karena air mempunyai nilai ekonomi dan spiritual. Peradaban kuno di Timur Tengah lahir di Mesopotamia yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Eufrat dan Tigris. Daerah yang sekarang menjadi Republik Irak itu pada zaman dahulu disebut Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani artinya daerah di antara sungai-sungai. Sedangkan dalam bahasa Arab, Mesopotamia disebut Bain Nahrain, yang artinya antara dua sungai. Istilah Mesopotamia telah digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno seperti Polybius pada abad 2 dan Strabo pada abad 60 sebelum Masehi sampai 20 sebelum Masehi. Wilayah-wilayah Mesopotamia mempunyai luas 130.000 batu persegi dan dikelilingi oleh pegunungan Zagros di sebelah timur serta dataran tinggi Arab di sebelah barat daya. Wilayah Mesopotamia juga membentang dari Teluk Parsi di tenggara sampai pegunungan Taurus di Turki. Nah, lalu ada poin selanjutnya, yaitu bangsa-bangsa pendukung peradaban kuno di Timur Tengah. Dalam buku pertama dari Alkitab, yaitu Kejadian atau Genesis, kepada bangsa Israel diceritakan adanya air bah yang pernah melanda dunia, dan akhirnya hanya Nabi Nuh dengan keluarganya yang selamat. Negeri Israel dan Yudea adalah serba bergunung dan alamnya serba kering, sedangkan Sungai Yordan hanya menampung curah hujan yang sangat terbatas turunnya. Tetapi jauh di tenggaranya, di lembah Sungai Eufrat dan Tigris, terletak Sumeria yang menghubungkan suatu peradaban yang tinggi mutunya yang berakhir pada abad sebelum Ibrahim membawa kaumnya ke Kanaan. Pada tahun 1922 sampai 1934, Leonard Woolley dari The British Museum dan University of Pennsylvania memimpin sebuah penggalian arkeologis di tengah padang pasir antara Baghdad dan dengan Teluk Persia, di tempat yang diperkirakan dulunya pernah berdiri dari sebuah kota bernama Ur. Mereka melakukan penggalian dari permukaan tanah hingga 5 meter ke bawah
terdapat sebuah lapisan tanah yang berisi berbagai benda yang terbuat dari perunggu dan perak. Benda-benda peninggalan bangsa Sumeria yang diperkirakan hidup sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Mereka bangsa yang telah membuat benda dari logam. Di bawah lapisan pertama ditemukan sebuah lapisan kedua berisi deposit pasir dan tanah liat setebal 2,5 meter. Lapisan kedua itu adalah endapan lumpur akibat banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Penyelidikan arkeologis di beberapa tempat mendapatkan keterangan bahwa banjir melanda daerah yang memang sangat luas, yakni membentang 600 km dari utara selatan sampai ke 160 km dari barat ke timur. Banjir itu telah menenggelamkan sedikitnya 4 kota masyarakat Sumeria kuno, yakni Ur, Ard, Shuruppak, dan Kish. Bangsa Sumeria mengembangkan kehidupan dan peradabannya dengan pengusahaan pertanian. Terus pengolahan tanah pertanian dilakukan dengan membajak penggunaan tenaga hewan, yaitu keledai dan lembu, untuk mengangkut hasil panen dan keperluan yang lain. Bangsa Sumeria membuat kereta atau gerobak yang diberi roda, sehingga bangsa Sumeria dikenal sebagai bangsa yang pertama kali menggunakan roda. Dari segi kepercayaan, bangsa Sumeria mengenal adanya banyak dewa dan politeisme. Di antara dewa yang disembah adalah Marduk. Marduk sebagai dewa tertinggi dan dewa-dewa yang menguasai alam, antara lain Enlil, Ea, Anu, Sin, Samas, dan Ereshkigal. Dalam melaksanakan kepercayaan, bangsa Sumeria membangun sebuah kuil untuk pemujaan kepada dewa yang disebut Ziggurat. Ziggurat sendiri itu berasal dari kata Zagaru, artinya bangunan tinggi seperti gunung, karena merupakan menara bertingkat yang semakin ke atas semakin kecil. Dari segi ilmu pengetahuan, bangsa Sumeria telah menggunakan lukisan paku atau cuneiform. Bangsa Sumeria menggunakannya sekitar 350 tanda gambar, dan setiap gambar merupakan satu suku kata. Huruf-huruf paku dituliskan pada papan tanah liat yang ditulusi menggunakan karang yang keras dan berujung tajam. Huruf paku sudah dikenal sejak tahun 3000 sebelum Masehi, digunakan untuk mencatat hasil panen, hasil benda, serta urusan perdagangan. Bangsa pendukung peradaban Mesopotamia selanjutnya adalah bangsa Babilonia. Nama Babilonia diambil sesuai dengan nama ibu kota, yaitu Babel. Dari segi pengetahuan, bangsa Babilonia telah menggunakan sistem sesagesimal atau basis 60 yang diambil dari bangsa Sumeria, karena sudah jelas sistem mereka memiliki sistem desimal dan mereka menggunakan 60 sebagai satuan terkecil kedua, bukannya 100 seperti yang kita gunakan sekarang, sehingga lebih tepatlah kalau sistem ini dianggap sebagai sistem campuran dari basis 10 dan basis 6. Dari segi hukum, peradaban Babilonia yang terkenal adalah Kode Hammurabi, yaitu kode hukum Raja Hammurabi yang ditemukan pada tahun 1902. Yang menunjukkan bahwa bangsa Babilonia telah menggunakan perjanjian atau kontrak dalam perdagangan. Undang-undang pidana juga dilaksanakan, yaitu memberikan hukuman yang setimpal atau hukuman pembalasan. Undang-undang tersebut
dipahat di atas batu atau tugu, yang tugu merupakan undang-undang tertua di dunia. Kerajaan Babilonia mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Raja Babilonia baru, yaitu Nabopolassar tahun 625 sampai 605 sebelum Masehi. Bangsa pendukung peradaban kuno Mesopotamia selain bangsa Sumeria dan Babilonia adalah bangsa Assyria yang terletak di tepi sungai Tigris dengan ibu kotanya Ninive. Kerajaan Assyria dimulai dengan pemberontakan Tiglat-Pileser I pada tahun 1100 sebelum Masehi. Bangsa Assyria mencatat banyak kemenangan dan kemakmuran pada tahun 750. Bangsa Assyria dapat menyerbu ke Syria dan merebut kota Damaskus pada tahun 732. Pada masa Sargon II, bangsa Assyria juga dapat menaklukkan Sumeria. Sennacherib yang menggantikan Sargon II dapat menaklukkan pantai barat Asia Kecil sampai batas Mesir. Yang kedua, Mesir. Bangsa Semit yang tinggal di keliling Mesir menyebut negeri ini dengan nama Misr. Misr dalam bahasa Semit yang berarti batas. Oleh karena itu, bangsa Semit menyebut daerah yang berada dalam lingkungan mereka sebagai Misr, sedangkan penduduknya disebut sebagai Misriyin. Orang-orang Assyria menyebut negeri ini sebagai Hecoptah. Hecoptah diambil dari sebutan orang-orang Mesir sendiri untuk kerajaan Mesir lama, yaitu Menat, yang mempunyai arti tempat persemayaman roh Bietah. Bietah merupakan tuhan orang Mesir yang dianggap sebagai pelindung perindustrian pada masa dahulu. Seorang budayawan bernama Champollion yang telah mengikuti ekspedisi Napoleon Bonaparte ketika menduduki Mesir pada tahun 1798, berusaha menyelidiki sebuah prasasti yang dijumpai di kampung Rashid. Prasasti tersebut mengandungi catatan Ptolemeus V dari Yunani tahun 320. Nah, catatan tersebut didapati dalam 3 tulisan, yaitu Hieroglifik, Demotik, dan Coptik. Penyelidikan berpuluh-puluh tahun yang dibuat oleh Champollion itu telah berjaya menemui nama Ptolemy dan Cleopatra. Ptolemy merupakan silsilah raja-raja Mesir yang berjumlah 15 orang, bermula dari tahun 304 hingga 30. Mereka menjadikan Iskandaria sebagai kota pemerintahan. Bertitik tolak pada saat itu lah tulisan hieroglifik sudah boleh dibaca, bahkan sehingga mampu menyingkap sejarah Mesir purba. Menelusuri sejarah Mesir telah bermula sejak 3400 yang lalu, ketika ia munculnya revolusi kebudayaan yang menjadi asas bagi negara ini mengorak langkah ke arah kemajuannya. Bermula daripada kemajuan pertanian, ia seharusnya membawa kepada perubahan corak hidup masyarakat yang sering berpindah-pindah kepada masyarakat yang sudah memiliki penempatan yang tetap. Setelah itu terbentuk pula sebuah masyarakat baru yang kemudian berkembang sehingga terdirinya beberapa sebuah kerajaan kecil. Menjelang tahun 3000, kerajaan-kerajaan kecil itu telah dapat membentuk 2 buah kerajaan besar, yaitu Mesir Hulu di daerah selatan dengan Thebes sebagai ibu kota, dan Mesir Hilir di bagian utara dengan Memphis sebagai ibu kotanya. Raja Mesir Hilir yang bernama Menes telah berjaya menyatukan 2 buah kerajaan tersebut dengan mengekalkan Memphis sebagai ibu kota. Bukan setakat itu sahaja, memperkembangkan
yang dibawa oleh Menes. Bahkan beliau turut berjaya menghasilkan satu bentuk tulisan yang dinamakan hieroglifik. Sekian, terima kasih hasil dari paparan resume yang saya buat, walaupun belum mengkaji sepenuhnya satu buku, tapi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya. Bila ada kesalahan kata, saya tutup sampai akhir ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.